Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai basis data terdistribusi. Ya, pokok bahasan hari ini mengenai apa itu basis data atau database terdistribusi, tipe-tipe dari basis data terdistribusi, ya, arsitekturnya seperti apa, ya, terus penyimpanan data pada sistem terdistribusi, ya, terus manajemen katalog, ya, pada data terdistribusi, terus juga query distribusi, join, ya, pada DBMS, optimasi query pada DBMS terdistribusi, terus juga berkaitan dengan mengubah data terdistribusi, dan juga logging, dan terakhir ini distribusi recovery. Oke, kita akan bahas, ya, langsung kepada sistem terdistribusi atau basis data terdistribusi. Jadi artinya apa? Bahwa basis data terdistribusi itu adalah data yang disimpan, ya, pada beberapa tempat. Ya, ini site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS, database management system. Ya, ini sehingga dia dapat berjalan secara independen. Ya. Terus properti, ya, faktor utama, ya, yang menentukan pada basis data itu adalah independensi, ya, independensi dan terdistribusi. Jadi pemakai tidak perlu lagi mengetahui di mana data berada, dan ini adalah merupakan pengembangan prinsip independensi, ya, secara fisik dan logika. Dan juga transaksi terdistribusi itu harus atomik, artinya pemakai dapat menulis, ya, transaksi, ya, yang mengakses, ya, jadi pembuat, ya, data, ya, atau menginput data bisa menginput transaksi dan mengaksesnya dan mengubah, ya, pada beberapa tempat seperti mengakses transaksi lokal, ya, ini. Jadi tren basis data saat ini pemakai harus mengetahui di mana data itu ditempatkan, ya, dan juga dia harus mengetahui di mana sistem yang ada bisa mendukung independensi data, ya, independensi data terdistribusi dan data transaksi yang atomik, ya, data terdistribusi yang atomik. Ya, kedua properti ini penting, ya. Jadi independensi data terdistribusi dan transaksi distribusi yang atomik, ya. Ya, atomik ini pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat seperti mengakses transaksi lokal, ya. Independensi artinya pemakai tidak perlu mengetahui di mana data berada. Jadi dia tinggal mengembangkan prinsip. Dia tinggal mengoperasikan, ya, data tersebut, ya. Nah, tipe basis data terdistribusi ini, di sini ada yang namanya basis data terdistribusi secara heterogen, ya. Ini heterogen, ya, di gambar ini heterogen, ya. Ini ada gateway-nya, ya, pusatnya, ya, masing-masing punya DBMS 1, 2, 3, ya, nih. Jadi kalau kita bahas homogen dulu di sini, ya, yaitu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama, ya, ini homogen. Sedangkan heterogen sistem di mana setiap tempat yang berbeda, ya, menjalankan DBMS yang berbeda, ya, baik relasional DBMS atau non relasional, ya. Ini yang heterogen, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini terdapat 3 pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada
proses DBMS yang berbeda. Ya, ada dua arsitektur alternatif DBMS. Ya, pertama client server, berarti dia ada client, ada servernya. Yang kedua adalah kolaboratif server. Ya, ini. Jadi kita langsung ke gambarnya saja. Jadi di sini ada server ya yang melayani, ya ada server yang melayani klien. Jadi ada banyak server di sini yang melayani banyak klien. Nah, ini adalah sistem client server. Jadi ada server, ya ada klien. Jadi server melayani kebutuhan klien, ya ini. Terus juga yang berkaitan dengan kolaboratif server. Nah, ini kolaboratif server seperti ini. Jadi ada banyak server. Jadi ada satu server ya yang melayani subserver lainnya, ya. Ini. Nah, ini adalah server utama, ya. Terus ini server subservernya, ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, ya, menjelaskan bahwa arsitektur client server tidak mengizinkan satu query mengakses banyak server, ya. Ini karena proses client server harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa sub query untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda dan kemudian membagi jawaban ke sub query. Ya, ini proses client cukup kompleks, ya, dan terjadi overlap dengan server sehingga perbedaan antara client dan server menjadi jelas, ya ini. Nah, untuk mengurangi perbedaan maka digunakan alternatif arsitektur client server, yaitu sistem collaboration server. Jadi server itu berkolaborasi, ya, jadi masing-masing server berkolaborasi, ya, untuk mendistribusikan sebuah data yang ini. Nah, jadi pada sistem ini terdapat sekumpulan server basis data, ya. Kita lihat di sini di gambarnya ada 3. Ya, ada sekumpulan server basis data yang saling berkolaborasi. Ya, di sini juga dia akan menjalankan transaksi lokal, ya, yang bekerja sama untuk mengeksekusi, ya, transaksi pada beberapa server. Ya, ini. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, ya, ini sistem membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama-sama untuk menghubungkan jawaban menjadi query asal, ya. Ya, ini query asal, lalu dia mendistribusikan secara bersama-sama ke server-server yang lain, sehingga ini bisa memudahkan klien dalam membutuhkan data, ya. Itu. Jadi ketika ada data yang dibutuhkan oleh klien, maka otomatis server akan membagi ke banyak server, sehingga di server-server 1, 2 ini akan mewakili, ya, server utama, ya ini. Oke. Nah, pada DBMS terdistribusi, ya, relasi disimpan pada beberapa tempat, ya. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Dan untuk menguranginya, ya, sebuah relasi dipartisi atau difragmentasi ke beberapa tempat dengan fragmen, ya, dikirim ke atau pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses, atau replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi, ya ini. Jadi setiap kebutuhan, ya, sebuah data, ya, didistribusikan dalam bentuk fragmen-fragmen, ya, dalam bentuk pecahan-pecahan, ya, seperti ini. Fragmen vertikal, fragmen horizontal, ya ini. Jadi apabila ada sebuah kebutuhan data yang memang itu sangat padat, ya, kebutuhannya, ya, maka dibuat fragmen. Ada yang bentuknya fragmen horizontal, ada yang bentuknya fragmen vertikal. Ya, tujuannya apa ini? Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pengiriman data.
Jadi tidak seluruh data itu dikirim, tapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing, keinginan dari klien, ya. Nah, bila sebuah relasi difragmentasikan, maka harus meliputi relasi asal dari fragmen, ya. Jadi artinya apa? Ada fragmen horizontal, union dari fragmen horizontal harus sama dengan relasi asal. Ya, fragmen biasa dibutuhkan disjoin, ya itu. Jadi harus sama dengan asalnya di sini, ya. Terus juga ada fragmen vertikal. Ya, di sini koleksi fragmen vertikal seharusnya dekomposisi loss join, ya. Nah, ini untuk menjamin fragmentasi vertikal loss join. Ya, jadi artinya apa? Bahwa sistem harus menyediakan ID tuple, ya, yang unik, tentu ini berbeda, ya, ID-nya, ya, untuk setiap tuple dalam relasi aslinya. Ini. Terus juga ada replika. Ya, di sini replika berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Ya, ini replika, ya, kemiripannya, ya, atau replikanya, ya. Jadi keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat, ya, kopiannya gitu, ya. Itu jadi ada data asal lalu dikopi, ya, direplika, ya. Lalu replika itu nanti bisa digunakan oleh banyak klien, ya, sini. Ya, ini contohnya di sini, ya, replika R1. Ya, ini asalnya R1 yang lalu direplikan menjadi R2, ya. Ya. Terus juga ada replika R3, R2, ya, nih. Nah, ini adalah asal, ya, satu kopi asal, ya, satu kopi R1 terus direplikan lagi menjadi R3. Ini juga R1 direplikan menjadi R2, ya. Tujuannya apa? Agar bisa diakses oleh banyak klien, ya. Dia bisa ke R1, bisa ke R2, ya, R3, sehingga ini tidak ada proses yang namanya saling menunggu, ya. Jadi ketika data itu digunakan oleh A, otomatis kan ada antrian B ini tidak bisa menggunakan. Nah, dengan adanya proses replika ini, ya, A bisa menggunakan, B juga bisa, ya. Ini seperti ini. Jadi apa yang ada di dalam replika ini untuk memotivasi bahwa ini adalah untuk meningkatkan ketersediaan data, ya. Bayangkan kalau kalian ngantri, ya, dalam satu loket, terus akhirnya dibuatlah replika banyak loket hingga menyebar. Padahal tujuannya beli tiket, ya. Akhirnya tiket-tiket itu, loket-loket itu disebar menjadi 10, sehingga antriannya kan menjadi berkurang, ya. Nah, contohnya seperti itu, ya. Ini, ya. Jadi untuk meningkatkan ketersediaan data, jelas, ya, melakukan evaluasi query menjadi lebih kecil. Jadi ketika melakukan pencarian data ini akan lebih cepat karena tidak pada satu data saja, ya, tidak ada pada satu database saja, ya, karena dia direplikakan, ya. Terus ada yang namanya manajemen katalog terdistribusi, ya. Nah, ini untuk menyimpan data distribusi, ya, menyimpan data terdistribusi, ya, pada beberapa tempat, ya, sehingga dapat menjadi sangat kompleks. Ini kalau banyak tempat kan menjadi kompleks, ya. Misalnya harus di-manage, dikelola dengan baik. Ya, kalau satu kan kita gampang, ya, cuma satu aja yang dipantau, dimonitoring. Kalau sudah banyak tempat data terdistribusi, berarti ini sangat kompleks. Berarti kita harus menyimpan data, ya, dan bagaimana relasi di fragmen dan di replika, ya, bagaimana fragmen relasi distribusikan ke beberapa tempat dan di mana kopi dari fragmen disimpan. Nama setiap replika dalam setiap fragmen harus ada. Nah, jadi setiap fragmen harus ada namanya. Untuk apa? Untuk menyediakan otonom lokal, ya, yang digunakan. Jadi ini adalah contoh, ya, otonomo lokal digunakan format sebagai berikut. Nah, ini menggunakan format lokal
lokal name-nya apa, ya birth set-nya, ya waktunya di mana, ya set lokasinya di mana, ya. Terus katalog setiap tempat menggambarkan setiap objek, ya setiap fragmen replika, ya. Jadi pada suatu tempat dalam menyimpan data replika dari relasi yang dibuat pada tempat tersebut, ya. Nah, untuk menemukan relasi maka bisa dilihat katalognya, ya birth set-nya di mana, ya. Jadi tidak pernah akan berubah meskipun relasi dipindahkan, ya. Ini jadi karena sudah ada identitasnya, ya. Terus kita bahas mengenai query terdistribusi, ya. Misalkan, ya, pada dua relasi, ya, ini seller, SID-nya ini, ya, integer, sname, string, rating, integer, real. Terus ada reservoir, ya, SID-nya integer, ya, terus bit, date, dan seterusnya. Kemudian dilakukan query berikut, ya, ini select, ya, avg from. Nah, ini kan ada nih, ya, seller, ya, seller s, ya. Nah, berarti kan dia mengambil data ini, ya, memilih data ini seller, ya, seller. Terus where, ya, yang mana, ya, yang akan diambil. Rating, ya, nah, rating, terus 3 and s rating 7, ya. Ini oke, ini contoh query terdistribusi, ya. Jadi jelas di sini bahwa fragmentasi horizontal, tuple dengan rating lebih kecil sama dengan lebih kecil 5 pada Shanghai. Nah, ini terus lebih besar sama dengan 5 pada Tokyo. Jadi harus menghitung, ya, sum egg, ya, terus count egg pada kedua tempat. Nah, jika where berisi banyak S rating, ya, maka harus satu tempat. Nah, itu yang berkaitan dengan fragmentasi horizontal. Nah, ini fragmentasi vertikal, ya. Ya, logikanya seperti itu. Terus juga berkaitan dengan join pada DBMS terdistribusi, ya. Nah, ini proses join. Sebagai contoh di sini London menyimpan 500 halaman seller, Paris menyimpan 1000 halaman reserve. Nah, seperti gambar ini, ya, kita lihat, ini London 500, Paris 1000. Terus dilakukan join DBMS, ya. Ya, maka yang terjadi adalah, ya, sini kita lihat. Nah, untuk menangani join pada DBMS terdistribusi maka harus diperhatikan ambil halaman sesuai kebutuhan, ya. Itu pada suatu nest loop join di London dengan seller sebagai outernya. Nah, ini, ya. Nah, reservoir tidak diambil, ya, sampai selesai, maka dia ambil seperlunya, ya, yang dibutuhkan saja. Ini tidak semuanya, ya. Jadi kalau diambil semuanya akan mahal, ya. Ini contoh ilustrasi biayanya, ya. Dia adalah biaya membaca, menulis halaman, ya, artinya biaya dia mengakses, biaya waktunya, ya kan, sangat berat sekali. S adalah biaya pengiriman, ya. Nih. Nah, jika query tidak terkirim ke London, harus menambah biaya hasil pengiriman, ya. Kalau nggak kekirim, ya harus mengeluarkan biaya pengiriman padahal belum terkirim. Dapat juga mengerjakan inner nest loop di London, ambil, ya, tuple reserve, ya, sesuai London sesuai dengan kebutuhan, ya. Pengiriman ke satu tempat, kirimkan ke reserve London. Nah, ini jika ukuran kecil, ya. Jika ukuran hasil sangat besar, ya, lebih baik mengirim kedua relasi, ya, ke result set yang kemudian lakukan join, ya. Tuh, jadi ada join, ya. Ini semi join, ya, semi join, ya. Teknik semi join ditunjukkan untuk mengurangi jumlah tuple reserve, ya, yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah-langkahnya ini, ya. Di London diproyeksikan ke seller ke kolom join, lalu dikirim ke Paris.
di Paris ya lakukan join pada proyeksi seller dengan reserve. Hasil join tersebut disebut reduksi ya, dari reserve dengan seller. Kirimkan ya reduksi reserve ke London. Nah pada London join seller dan reserve yang sudah direduksi. Nah ide dari langkah-langkah semi join tersebut adalah mengurangi biaya komputasi ya. Nah itu ya, jadi biaya komputasi yang paling penting di sini. Jadi tujuan database terdistribusi adalah mengurangi biaya komputasi. Biaya komputasi itu adalah biaya untuk memproses ya, mengeksekusi ya. Berarti kan berkaitan dengan kecepatan, ketepatan, ya, efisiensi ya itu. Terus ada belum join. Teknik belum join juga ditujukan untuk mengurangi jumlah tupelo reserve yang dikirim. Jadi ide ini terdiri dari langkah-langkah ya ini ya. Jadi nanti kita lihat di sini di London hitung ya sebuah bit vektor. Jadi dihitung dulu bit vektornya dari beberapa ukuran k kilobitnya. Terus baru dari nilai kolomnya harus join ya. Dibuat hash join ya sehingga mempunyai jangkauan 0 ke k. Jika beberapa tupel melakukan teknik hashing ya ke satu set bit menjadi satu. Nah, satu dari 0 sampai ke k1. Kirim bit vektor ke Paris ya. Nah ini. Terus di Paris nanti dilakukan hashing. Ya, hashing pada setiap tupel reserve ya, dengan cara yang sama juga ya. Dan abaikan tupel yang melakukan hashing ke 0 ke bit seller. Hasilnya disebut reduksi reserve bit seller ya. Ya, lalu kirimkannya berupa bit ya dari hasil reduksi reserve ke London. Nah di London baru di join seller ya hasil dari reduksi. Nah baru bit vektor ini biaya pengirimannya menjadi lebih murah ya, juga lebih efektif ya ini. Terus optimasi query pada DBMS terdistribusi ya. Ini bagaimana optimasi query ya, pernah kita bahas di sesi sebelumnya ya. Nah, terus mengubah data terdistribusi ya. Untuk melakukan pengubahan data terdistribusi dilakukan replikasi transaksi ya, sinkronus replikasi, asinkronus replikasi. Sinkronus replikasi ini adalah sebuah kopi dari relasi yang dimodifikasi ya, berupa fragmen-fragmen yang nantinya harus diubah sebelum modifikasi transaksi ya. Nah, distribusi data dibuat dengan transparan ke pemakainya. Nah, asinkronus itu adalah kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi, hanya diubah periodiknya. Itu ya, hanya diubah secara periodik ya gitu. Jadi diubah secara periodik. Terus kopi yang berbeda keluar dari sinkronus. Nah, user harus waspada di sini ya pada distribusi data. Jadi produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Jadi banyak pendekatan asinkronus. Ya ini. Nah ini penjelasan mengenai sinkronus replikasi ya. Terdapat dua teknik ya. Ada voting ya. Jadi untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan kopi, maka ada voting. Jadi transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk modifikasi semua objek ya. Ini terus adanya read and write, artinya penulisan lebih lambat dan pembaca lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication ya. Ya. Terus dari sisi teknik asinkronus replikasi menggunakan dua pendekatan, yaitu primary site dan peer-to-peer replikasi ya. Peer-to-peer replikasi ini lebih dari satu kopi ya, dari satu objek ya dapat menjadi sebuah master gitu ya itu. Jadi ada lebih dari satu kopi master ya, itu yang akan digunakan ya, distribusikan ke masing-masing permintaan ya ini. Ya, misalkan di sini ya tempat 1 ya umur Joy mengubah 35, tempat 2
mengubah 36. Teknik ini bagus digunakan untuk jika tidak terjadi, jika konflik tidak terjadi. Jadi artinya ini untuk mencegah terjadinya konflik, konflik penginputan data secara bersamaan. Nah, misalkan setiap tempat master memiliki fragmen join, disjoin, dan memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu yang bersamaan. Terus ada primary site replication, replication, tempat satu kopi, di sini dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master, sini. Jadi replika, tempat lain tidak langsung dirubah, Nah, primary copy dipublikasikan, gitu ya. Nah, dan juga tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini. Terus terdapat beberapa copy sekunder, nih. Nah, isu utamanya adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke copy sekunder. Nah, hal ini dapat dilakukan dalam 2 langkah. Jadi langkah pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit, kemudian diaplikasikan perubahan tersebut, lalu diekstrak, copy replikasinya, lalu di ekstrak satu copy relasi hasil dari desain primary master copy tadi, ini implementasi primary site pada asynchronous replication. Terus yang kita bahas di sini ada mengenai locking pada data sistem distribusi, mengunci, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan permintaan dari masing-masing klien. Nah, untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara sistem tersentralisasi. Jadi satu tempat melakukan semua pengujian dan membuka kunci untuk semua objek-objek, Terus ada yang namanya primary copy. Jadi semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy, dari objek tersebut. Nah, untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci, sebaik tempat di mana objek disimpan. Terus ada lagi sistem terdistribusi penuh, artinya penguncian untuk suatu kopi dilakukan pada tempat di mana kopi disimpan. Nah, hal ini akan mengunci semua tempat pada saat menulis objek, Nah, ini adalah distribusi deadlock detection, ini. Jadi setiap tempat menangani lokal, local word for graph. Deadlock global akan terjadi jika local graph tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat. Nah, kita lihat di sini di gambar 76, ada set A, T1 ke T2, set B, T2 ke T1, global, ada umpan balik T1, T2, terus berkaitan dengan distribusi recovery, nah, membackup data, backup data menggunakan teknik distribusi recovery, proses pemulihan data, artinya nih proses pemulihan data recovery, pada DBMS terdistribusi lebih kompleks, daripada pada DBMS tersentralisasi, nih. Pertama, terjadi kegagalan yang baru, misalkan saluran komunikasi dan remote site, di sini. Terus juga jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda. Nah, di sini semua atau tidak ada yang harus commit, Jadi hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal tersebut. Jadi suatu log ini pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi. Terus ada model two pulse commit, nih. Ini artinya tempat di mana transaksi asal disebut koordinator. Nah, jadi ada koordinatornya, yang mengatur distribusi dari sebuah data. Nah, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinat. Ini tempat asal disebut koordinator, tempat asal dari sebuah data, sedangkan
tempat lain dalam melakukan transaksi. Itu disebut dengan subkoordinat. Ya, ini seperti ini. Ya, terus restart setelah suatu kegagalan suatu tempat. Nah, biasanya kalau ada kegagalan dalam menyimpan data, lakukan restart, berarti nanti secara otomatis melakukan recovery. Ya. Nah, jadi jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo undo. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, ya, tetap kirimkan pesan commit abort ke subordinat sampai diterima pesan. Ya, acak sini ya, ACK. Ya, jika kita menyiapkan rekaman yang log transaksi T tetapi tidak commit abort, tempat ini adalah subordinat untuk T, maka subordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan siklus T, kemudian menulis rekaman log commit abort redo undo T untuk menulis rekaman log N. Ya, ini. Nah, jika tidak menyiapkan rekaman, maka secara sepihak akan abort dan undo T. Tempat ini kemungkinan koordinator. Jika ya, subordinat mungkin mengirim pesan. Ya, tuh ya. Terus bagaimana jika gagal? Ya, jika koordinator ya untuk transaksi gagal, maka subkoordinat memilih yes, tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinat pulih. Ya, koordinator pulih. Nah, ini tergantung dari koordinatornya. Jadi pada saat itu T akan diblok. Ya, tuh. Jadi kalau tidak ada respon dari koordinator, akan diblok sementara. Meskipun jika semua subordinat saling mengetahui, ya, atau melebihi yang tersedia, melebihi dari ketersediaan pesan, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilih no. Ya, nih. Kalau ada respon, ya akan diblok dulu. Tapi kalau misalnya ada dari subordinatnya ada yang memilih no, maka otomatis akan melakukan reaksi tindakan. Ya. Jika suatu remote site tidak merespon secara commit protokol untuk transaksi T, ya, maka di sini karena gagal atau saluran gagal, maka jika tempat tersebut adalah koordinat T, maka abort. Jika tempat tersebut adalah subordinat, ya, dan tidak memilih yes, maka harus abort T, gitu ya. Gitu ya, ini konsep-konsepnya ya. Nah, jadi apa yang bisa kita tarik kesimpulan, ya, dari database terdistribusi, ya, di sini bahwa pada basis data atau database terdistribusi data disimpan, ya, pada beberapa lokasi, ya, itu dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Ya, itu pada basis data terdistribusi, ya, distribusi data independen pemakai yang tidak perlu mengetahui lokasi data, dan distribusi transaction atomik di mana tidak ada perbedaan antara transaksi distribusi dan transaksi lokal. Jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak DBMS yang sama, sistem disebut homogen, tuh ya, ini. Terus selain itu disebut heterogen. Nah, kalau selain homogen berarti heterogen. Ya. Terus arsitektur, ya, sistem basis data terdistribusi terdapat 3, ya. Pada sistem client server, sistem server menyediakan fungsi DBMS dan klien menyediakan antarmuka pemakai. Nah, terus yang kedua adalah model collaboration system, ya. Collaboration system artinya kolaborasi antar server, di mana tidak terdapat perbedaan antara proses klien dan server. Nah, pada DBMS terdistribusi suatu relasi di fragmen, ya, dipecah-pecah dan direplika, ya, di copy, gitu ya, direplika, ya, di copy sama, gitu ya, pada beberapa tempat, sehingga dalam fragmentasi horizontal setiap partisi terdiri dari himpunan baris dari relasi asal. Nah, dalam fragmentasi vertikal setiap partisi terdiri dari himpunan kolom pada relasi asal. Pada replikasi disimpan beberapa kopi, ya, dari relasi dan satu partisi, ya, pada beberapa tempat, ya, ini.
Ya, terus ini kesimpulan mengenai ya, jika suatu relasi difragmen dan direplika, ya, setiap partisi memerlukan nama global. Jadi setiap partisi itu harus ada nama global yang bisa diakses oleh klien nantinya. Global dan unik artinya beda kodenya, ya, tidak boleh sama, yang disebut dengan relation name. Terus juga manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Jadi kalau sudah ada ID yang unik, ini bisa dicari, ya, bisa disimpan dan bisa dicari, ya. Nah, pada pemrosesan query dalam DBMS terdistribusi, lokasi partisi dari relasi perlu dihitung, ya, itu artinya dihitung, ya. Terus join dua relasi dapat dilakukan dengan mengirim satu relasi ke tempat lain, ya, dan membentuk local join, ya. Terus jika join melibatkan kondisi seleksi, maka jumlah tuple di sini, ya, yang diperlukan itu kemungkinan kecil. Semi join, ya, dan belum join mengurangi jumlah tuple yang dikirim ke jaringan dengan mengirim informasi lebih dahulu, ya, yang mengizinkan filter tuple yang tidak relevan, ya. Ya, sehingga optimasi query pada sistem terdistribusi ini harus dipertimbangkan, ya, mengenai komunikasi dengan model dan biayanya, artinya biaya eksekusi, ya, biaya kecepatan data, kecepatan akses, ya. Nah, ada lagi yang kesimpulan mengenai sinkronis, ya. Nah, pada sinkronus replikasi semua kopi, ya, ini dia dari semua kopi dari relasi, ya, relasi replika ini diubah sebelum melakukan transaksi commit, ya, nih. Terus juga pada asinkronus replikasi kopi hanya diubah secara periodik, ya. Yang satu kalau asinkronus diubah secara periodik, sedangkan sinkronus di copy sebelum ada transaksi commit, gitu ya, gitu. Artinya sebelum ada permintaan transaksi. Ya, ini terdapat dua teknik untuk menjamin sinkronus, ya, secara, ya, di sini sinkronus replikasi ada voting, ya, di sini. Nah, ini voting ini perubahan harus penulis mayoritas, gitu ya, mayoritas kopi, dan membaca harus mengakses, ya, cukup kopi, ya, untuk menjamin bahwa satu kopi ini sudah tersedia, ya, ini. Terus ada kalau pada replika peer to peer ini lebih dari satu kopi dapat diubah, dan strategi konflik resolution dapat mengubah konflik yang terjadi, ya. Pada replikasi primary site, ya, terdapat satu primary copy, ya. Nah, kopi sekunder yang lain tidak dapat dirubah. Nah, pengubahan pada primary copy di propaganda, ya, menggunakan chapter kemudian apply ke tempat lainnya, ya, ini. Oke, ya, ini. Nah, jika suatu transaksi, ya, melibatkan aktivitas pada tempat yang berbeda, maka memanggil aktivitas sub transaksi, ya, ini. Pada DBMS terdistribusi manajemen log berupa lokal sentral, terus primary copy atau distribusi penuh, ya, ini. Jadi untuk mengelola log penguncian sebuah database management system itu menggunakan dua model, ya, model log sentral, model primary copy. Nah, sehingga deteksi deadlock pada sistem terdistribusi dibutuhkan, ya, jadi bisa dibutuhkan di sini, ya. Terus pemulihan pada DBMS terdistribusi atau recovery ini dilakukan menggunakan commit protokol. Nah, ini, ya, yang mengkoordinasi aktivitas pada tempat yang berbeda, ya, yang dilibatkan pada transaksi. Jadi pada two pass commit setiap transaksi didesain oleh tempat koordinator, sub transaksi dieksekusi pada tempat subordinat, ya. Protokol menjamin bahwa perubahan, ya, dibuat oleh beberapa transaksi dan dapat dipilih, ya, dapat dipulihkan, gitu ya. Nah, jika tempat koordinator ditabrakan, subordinat diblok, gitu ya, gitu. Dan subordinat harus menunggu koordinator pulih. Nah, jadi kalau koordinatornya ini belum pulih, ya, menunggu terus, ya, sampai koordinatornya pulih. Nah, kalau pulih berarti langsung melakukan sebuah tindakan blok, ya.
Itu. Oke, ya, sampai di sini dulu ya session untuk database 2, database lanjutan ya. Jangan lupa ini tadi ada apa di slide terakhir ya, di ada apa latihan ya, itu nanti dikerjakan ya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.